Diceritakan, pada zaman kuno, iblis merajalela, dan benih kekacauan terlahir di langit hingga menyebarkan energi spiritual langit dan bumi, dan menyelamatkan rakyat biasa dari bencana. Setelah gejolak meredah muncullah kedamaian yang amat langka, benih kekacauan yang membeku, di Gunung Salju Kunlun, bangun untuk menunggu pemilik berikutnya. Scene berpindah pada zaman sekarang, diperlihatkan beberapa orang, yang habis bertarung, salah satunya bernama Su Huang, dan beberapa bawahannya. Dan di depannya adalah Wang Hao, dan ia adalah pemeran utama kita kali ini. Di sana Su Huang mengejek Wang Hao karena hanya sampah yang tidak punya benih roh. Dan jika Wang Hao ingin hidup, berlututlah kepada Su Huang, dan membatalkan pertunangan dengan kakaknya. Wang Hao berkata pertunangan ini dibuat oleh tetua. Dikarenakan, Su Muyun hanya ingin mencari kemuliaan dan kekayaan. Oh ya, mungkin Su Muyun itu adalah kakaknya Su Huang. Wang Hao mengejek Su Huang dikarenakan hanya mengandalkan kekuatan keluarga Su-nya saja, jadi berani bertindak semena-mena. Jika Wang Hao mati hari ini kelak pasti akan membalas dendam 100 kali lipat. Wang Hao pun melompat ke jurang. Dan tiba-tiba, muncul cahaya kuning dari langit, dan menyambar tubuh Wang Hao. Wang Hao ternyata di bawah ke alam lautan pengetahuan sadarnya, dan muncul sebuah bola kecil, yang berwarna hijau, dan ternyata itu adalah benih kekacauan, yang kita lihat dari awal video tadi. Scene pun berpindah, setelah kejadian itu. Wang Hao ditemukan oleh Zhou San. Zhou San berkata pada Paman Zhou, upacara kebangkitan akan segera diadakan, dan dikarenakan Tuan Muda, atau Wang Hao, masih tidak bangun, kemungkinan mereka akan diusir dari keluarga Wang. Paman Zhou tak mempermasalahkan hal itu. Karena mereka akan selalu mengikuti Wang Hao kemanapun ia pergi. Terlihat Wang Hao sedang berkultivasi, benih kekacauan tak hanya membentuk benih roh, tetapi juga dalam semalam Wang Hao dapat mencapai ranah ilahi tingkat 1. Ia pun keluar menemui Zhou San dan Paman Zhou, dan mereka menanyakan keadaannya. Wang Hao berkata ia baik-baik saja. Muncul seorang gadis yang langsung memeluk Wang Hao. Ia bernama Wang Lin. Muncul tamu yang tak diundang. Ia adalah Wang Fu, pembantu keluarga Wang. Ia berkata hanya sampah dari keluarga Wang, dan terus menghina Wang Hao sebagai anjing rendahan. Scene berpindah kepada pelayan keluarga Wang yang tadi dibikin babak belur sama Wang Hao. Ia melapor kepada tetua agung keluarga Wang. Ia menyuruh tetua untuk menegakkan keadilan. Tak lama kemudian Wang Hao datang. Ia berkata pada tetua bahwa mereka yang belum mengembangkan benih roh pada usia 16 tahun akan diusir dari keluarga Wang, dan ia belum menghadirinya, tetapi pelayan Wang sudah mengusirnya. Pelayan Wang menantang Wang Hao, jika ia dapat melewati upacara kebangkitan maka ia akan menjadi penebang di Gunung Timur. Wang Hao berhas dan hanya mendapatkan kelas rendah, dikarenakan ia menahan kekuatannya karena tidak mau terlalu menonjol. Si pelayan Wang Fu terkejut. Ia bernama Wang Qi dan membela pelayan Wang. Ia menyuruh Wang Hao berlutut dan mengakui kesalahannya, dan sambil menantang Wang Hao bertarung. Jika ia menang,
Wang Hao harus melepaskan pelayan Wang, dan jika dia kalah ia akan pergi bersama pelayan Wang ke Gunung Timur. Dan mereka pun sepakat, dan diketahui Wang Qi ini berada di tahap akhir ilahi tingkat 3, beda 2 tingkat, Wang Hao hanya tingkat 1. Kepala keluarga Wang Tian yang menyuruh pengawal untuk membawa mereka. Upacara kebangkitan pun dimulai, dan satu persatu murid mencobanya, dan tibalah giliran Wang Lin. Ia berhasil, bakat kelas atas, tetua agung memujinya, dan menjadikan Wang Lin murid inti. Upacara kebangkitan pun berakhir. Wang Hao bertanya kepada kepala keluarga, Wang Tian, tentang 3 artefak yang ditinggalkan ayahnya untuknya, dan sudah saatnya dikembalikan kepada Wang Hao. Wang Tiang berkata bahwa dalam 1 bulan lagi, pendaftaran akademi besar di negara bagian Chu akan segera dibuka, dan jika Wang Hao dapat memasuki akademi dan mendapatkan perlindungan dari sana, ia akan memberikan harta itu. Wang Hao pun bersedia. Scene berpindah, pada malam hari, terlihat Wang Hao sedang berkultivasi, dan berhasil mencapai rana ilahi tingkat 4 hanya semalaman. Berpindah ke tempat kepala keluarga Wang Tianyang, di sana ia menyuruh bawahannya untuk memberitahu Su Huang kalau Wang Hao belum mati. Dan pelayan itu pun pergi, ternyata Wang Tianyang ini juga tidak menyukai Wang Hao. Scene berpindah lagi di sebuah pasar, terlihat Wang Hao sedang bersama Zhou Zhan. Tak lama kemudian mereka dihampiri Su Huang. Dia tak menyangka bahwa Wang Hao masih hidup setelah jatuh dari tebing. Dan bahkan membangkitkan Beni Roh. Di sana Su Huang juga meminta akta nikah. Wang Hao berkata, ia juga tidak menyukai wanita licik seperti Si Muyun. Hal itu membuat Su Huang marah dan menyuruh bawahannya menyerang Wang Hao. Akan tetapi di sana ada Zhou Zhan yang sangat mata kelak dan langsung menghajar anak buah Su Huang. Melihat hal itu Su Huang sangat marah dan berniat menyerang Wang Hao. Dan tak butuh waktu lama, Su Huang dibuat tak berdaya, dan bahkan Wang Hao mematahkan tangannya. Setelah hal itu Wang Hao dan Zhou Zhan memasuki paviliun Wan dan di sana mereka memuji semua barang di sana. Akan tetapi mereka tidak mampu membelinya. Di saat ingin pergi seorang bernama Tai Yauqian menghampiri mereka dan ia menawarkan bisnis dengan Wang Hao. Tai Yuqian menjelaskan bahwa ia ingin Wang Hao masuk ke tahap penyegelan iblis. Di puncak ribuan bukit untuk mendapatkan hati naga iblis untuknya. Jika Wang Hao bersedia paviliun Wan dan akan memberikan pil gratis selama 10 tahun ke depan. Wang Hao sempat menolak akan tetapi Tai Yauqian meyakinkan Wang Hao dan seluruh keluarganya akan berhutang budi. Wang Hao bersedih dan meminta beberapa bahan obat. Scene berpindah ke kediaman Wang Hao. Pelayan di sana memberikan kabar bahwa keluarga Su datang mencari Wang Hao. Setelah mendengar hal itu Wang Hao pergi menemui mereka. Sesampainya di sana, tetua dari keluarga Su meminta penjelasan. Wang Hao berkata Su Huang lah yang memulainya. Akan tetapi tetua di sana yang bernama Su Qingfeng langsung menyerang Wang Hao. Wang Hao berhasil menyerangnya kembali. Hal itu membuat Su Qingfeng semakin marah dan berniat membunuh Wang Hao. Akan tetapi serangannya ditahan oleh tetua agung. Setelah hal itu, Wang Hao lanjut berkultivasi dan berhasil menembus rana ilahi tingkat 6. Hal itu membuat merasa lebih aman ketika memasuki tanah penyegelan iblis.